Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu, para pejuang P3. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk menghadapi ujian tes P3K tahap ketiga yang akan datang. Dan kemudian selalu siap dalam menerima pembahasan-pembahasan 10 soal FR kompetensi teknis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan dilengkapi dengan pembahasannya sekalian Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu juga sama-sama saling mengoreksi mana tahu ada kesalahan dalam pengisian ataupun dalam pembahasan bisa dikomunikasikan melalui kolom komentar supaya Bapak dan Ibu bisa lebih memahami dan bisa lebih jauh mendalami pemahaman-pemahaman soal yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, kemudian share apabila ini bermanfaat kepada teman-teman kita. Mungkin yang belum lolos pada kesempatan pertama dan yang kedua, dan kali yang ketiga ini mari kita bahas bersama-sama teman kita supaya kita sukses bersama. Dan yang paling utama jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan lonceng aktivasi supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan untuk pembahasan soal berikutnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal FR kompetensi teknis lengkap dengan pembahasannya Bapak dan Ibu. Mari kibas Bapak Ibu, kita langsung saja ke nomor 1. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentuk struktur kognitifnya. Memungkinkan mengarah pada tujuan tersebut merupakan teori belajar. Apakah A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, atau E. Kognitivisme. Kita lihat Bapak dan Ibu, kata kuncinya untuk soal yang pertama ini ada pada pengalamannya melalui asimilasi. Nah, mari kita Bapak dan Ibu, kita bahas untuk nomor 1. Pembahasannya adalah konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pembelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Nah, dari kata kunci pengalamannya melalui asimilasi. Jadi, proses mengasimilasikan mengaitkan dengan pengalaman atau pembelajaran yang pernah dipelajari. Jadi, bisa kita simpulkan untuk nomor 1 jawabannya adalah konstruktivisme. Lanjut untuk nomor 2 Bapak dan Ibu. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam. Apakah A. Ilmunisasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, atau E. Produksi. Nah, untuk kata kunci di dalam nomor 2 ini adalah mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan permasalahannya. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Menurut Walsh Ali pada tahun 2014, keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan meliputi berikut ini. Salah satunya adalah persiapan meletakkan dasar, kemudian inkubasi, kemudian iluminasi, kemudian verifikasi atau produksi. Nah, di dalam kali ini kita membahas mengenai tentang persiapan meletakkan dasar. Apa itu persiapan meletakkan dasar, Bapak dan Ibu? Mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya
Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Nah, dari pembahasan ini, pembahasan menurut Walsh pada poin pertama yaitu persiapan meletakkan dasar. Karena di dalam nomor 2 ini mempelajari latar belakang masalah seluk-beluk. Nah, di sini adalah bagian dari persiapan. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 2 jawabannya adalah persiapan meletakkan dasar. Lanjut Bapak dan Ibu untuk nomor 3. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini di dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, atau D. Google dan YouTube, apakah E. PowerPoint dan multimedia. Kita lihat kata kuncinya Bapak dan Ibu untuk nomor 3. Kata kuncinya adalah contoh penerapan teori behaviorisme. Contohnya Bapak dan Ibu, contoh penerapan teori behaviorisme. Mari bahas Bapak dan Ibu, kita bahas. Pembahasannya adalah, pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangan materi yang disusun dengan perencanaan yang terinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban yang benar. Nah, jadi sesuai dengan contohnya yang diminta yaitu peran teori behavioristik dalam dunia digital dan praktik pembelajarannya. Sehingga kita simpulkan untuk nomor 3, jawabannya adalah PowerPoint dan multimedia. Lanjut untuk nomor 4, Bapak dan Ibu. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Integrated learning, kemudian E. Project-based learning. Kata kuncinya di sini adalah pemberian rangsangan mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini Bapak dan Ibu. Mari bahas Bapak dan Ibu, kita bahas. Langkah kerja sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. 1. Pemberian rangsangan. Kemudian pernyataan atau identifikasi masalah. Kemudian 3. Mengumpulkan data. Apakah kita ada mengumpulkan data? 4. Pengolahan data. 5. Pembuktian. Dan 6. Menarik kesimpulan. Nah, dari pembahasan langkah kerja sintak model discovery learning dari urutan 1 sampai 6 ini ada pada soal ini Bapak dan Ibu. Ada pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 4, jawabannya adalah discovery learning. Lanjut untuk nomor 5 Bapak dan Ibu. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional ataupun klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah,
diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. Apakah C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Apakah E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Kata kuncinya di sini ada pada gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah, mari Bapak dan Ibu kita bahas untuk nomor 5. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Yang pertama, peserta didik visual, yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual ataupun penglihatan. Jadi, siswa ini lebih menyerap apa yang disampaikan melalui dari apa yang dia lihat. Kemudian nomor 2, peserta didik auditory, yaitu mereka yang mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengarannya saja. Terkadang kita juga melihat Bapak dan Ibu, siswa ini tidak pernah melihat kita menerangkan, namun telinganya konsentrasi Bapak dan Ibu. Sehingga ini adalah kemampuan peserta didik auditory melalui pendengarannya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik adalah peserta didik yang melakukan aktivitas belajarnya secara fisik dengan cara bergerak, menyentuh, meraba, dan melakukan. Nah, ini biasanya banyak nih pada peserta didik kita Bapak dan Ibu. Salah satunya mungkin olahraga yang sangat digemari sama mereka. Mereka menggunakan mungkin gaya belajar dengan kinestetik. Karena dalam olahraga melihat, menyentuh, ataupun dalam mata pelajaran yang ada proses proyeknya, membuat praktek, dan segala sesuatunya. Nah, dari nomor 5 ini, gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik, dan auditory. Sehingga kita simpulkan untuk nomor 5 jawabannya adalah menggunakan media audio, video, dan percobaan. Jadi, yang harus perlu guru lakukan adalah menggunakan media belajar baik audio, video, dan percobaan supaya gaya belajar dari ketiga ini bisa kita laksanakan dengan baik dari sekian banyak siswa yang ada di kelas kita dengan juga pembahasan gaya belajar yang berbeda juga bagi mereka masing-masing. Sehingga pembelajaran kita dalam kelas bisa mencapai tujuan dengan maksimal. Lanjut Bapak dan Ibu untuk nomor 6. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan. Apakah A. Kecerdasan visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, atau E. Kinestetis. Nah, baik. Untuk kata kuncinya di sini adalah dugaan pada populasi hewan, kemudian yang langka dan sedikit. Mari Bapak dan Ibu kita bahas. Macam-macam kecerdasan terbagi atas menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah kecerdasan visual spasial, kemudian B. Kecerdasan interpersonal, C. Kecerdasan naturalis, D. Kecerdasan linguistik atau verbal, E. Kecerdasan kinestetik, F. Kecerdasan intrapersonal, G. Kecerdasan logika atau matematika, H. Kecerdasan musikal, atau I. Kecerdasan moral. Mari kita lebih spesifikkan lagi Bapak dan Ibu untuk soal nomor 6 karena kata kuncinya adalah dugaan pada populasi hewan yang semakin sedikit. Nah, dari 9 jenis kecerdasan yang ada kita sebutkan tadi, kecerdasan majemuk, kecerdasan logika, matematika, anak mungkin adalah yang paling mudah terlihat. Pintar berhitung dan matematika adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Namun, tidak hanya pandai berhitung,
Anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya senang berpikir saja, Bapak dan Ibu, mengenai konsep-konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan tertentu. Kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dan baik. Jadi bisa kita simpulkan untuk pembahasan kita kali ini, Bapak Ibu, untuk nomor 6 adalah mengembangkan kecerdasan logis dan matematika. Lanjut untuk nomor 7. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and error, D. Stimulus respon, atau E. Shaping. Kita lihat kata kuncinya Bapak dan Ibu di sini. Kata kuncinya adalah peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon. Nah, mari Bapak dan Ibu kita bahas dulu. Metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali sehingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Nah, tadi dari pembahasan tersebut untuk nomor 7 bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu adalah hal ini merupakan prinsip pembelajaran dari trial dan error. Lanjut Bapak dan Ibu untuk nomor 8. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri merupakan aliran dari teori. Apakah A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Kata kuncinya adalah untuk aktif berpikir menyusun konsep-konsep. Mari Bapak Ibu kita bahas. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi memahami konstruksi di sini dalam arti mereka aktif kemudian berpikir menyusun konsep-konsep sesuai dengan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, sehingga bisa kita simpulkan jawabannya adalah konstruktivistik. Lanjut Bapak dan Ibu untuk nomor 9. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Suatu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah untuk A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana saja bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri.
Kata kuncinya di sini adalah scientific. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Markibas, Bapak dan Ibu, kita bahas. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Ya, eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 9 adalah strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nomor 10, Bapak dan Ibu. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik, baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Markibas, Bu. Mari kita bahas, kita lihat dulu. Kata kuncinya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Markibas, Bapak dan Ibu, kita bahas, yaitu caranya untuk berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan tingkat tinggi. Strategi yang dilakukan adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Jadi langsung kita kolaborasikan Bapak dan Ibu dari pengetahuan siswa minggu kemarin yang sesudahnya bisa kita kaitkan dengan pengetahuan yang baru. Sehingga bisa kita simpulkan, yaitu membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Karena mengaitkan pembelajaran yang sudah lewat dengan pembelajaran yang akan dibahas. Yang mana soal yang akan dibahas yang baru ini adalah lebih berpikir tingkat tinggi. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan penyampaian kali ini bisa lebih mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu dan bisa menjadi bahan belajar yang baik untuk mempersiapkan diri di tahap yang ketiga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.